Tersebutlah tiga seorang sahabat yang bernama Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Pada saat capek berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah, membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan yang sangat tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun ataupun kampung. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah pohon yang sangat rindang. Bekal makanan yang mereka bawa pun telah habis. Ketiga orang sahabat ini pun merasa sangat lapar. Kalau ada nasi sepiring, aku akan habiskan seorang, ucap Bayang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang sangat lapar. Badannya disandarkan ke sebatang pohon ara. Kalau lapar begini, 10 ekor ayam pun sanggup aku habiskan, ucap Kendi. Janganlah kalian serakah dan berharap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, ada nasi sepiring pun sudah sangat cukup, ucap Awang. Kendi dan Bayung pun tertawa mendengar kata-kata Awang. Hahaha, dengan nasi sepiring mana boleh kenyang, perut kita sangatlah lapar. Setelah itu, perbuatan mereka pun didengar oleh pohon ara. Pohon itu sangat bersimpati saat mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut. Lalu pohon tersebut mengugurkan 3 helai daun. Kendi, Buyung, dan Awang mendengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Wah, ada nasi sepiring. Dia menghadap sepiring nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Wah, ayam panjang 10 ekor. Wah, sedapnya. Tiba-tiba Buyung pun melaung dari arah timur. Serta-merta meleleh air liurnya. Seleranya langsung terbuka dan dia langsung mengambil ayam yang paling besar. Lalu makan dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang semakin semangat mereda semak. Ketika Awang menyelak daun kelembab, dia melihat sepiring nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapatkan rezeki. Awang makan dengan tenang. Setelah makan, Awang merasa segar. Dia beristirahat di bawah pohon ara sambil memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang menghabiskan makanannya. Perutnya sangat kenyang. Nasi di dalam piring masih sangat banyak dan dia tidak mampu untuk menghabiskan nasi itu. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Perut aku sudah sangat kenyang. Bukankah kau telah berjanji akan menghabiskan kami sepiring? Tapi aku sudah kenyang. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi kawah. Nasi itu menyelup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh. Kendi menjerit minta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi terbiak di tempat pemanggang. Karena terlalu banyak makan, tegaknya berhasil loyak. Melihat baki ayam-ayam panggang itu, dia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang, makan seekor pun perut aku sudah muak. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari semak-semak di kawasan tersebut. Dan mereka mengarah ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggelatak peteluk Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Mereka berlari-lari dan berguling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Pada akhirnya, Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia langsung melanjutkan perjalanannya.
Kejadian ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak.